Naam, kita mulai bab ma yaqulu idza istayqadha min manamihi. Bab yang menerangkan seseorang apabila bangun dari tidurnya. Ini kalau bangun tidur apa yang harus dilakukan? Apakah bangun tidur kalau di sini langsung kemana biasanya? Ke hammam. Ya. Apa yang dilakukan sebelumnya? Jadi harus kita, insyaallah kita tahu ilmunya dan kita mengerjakannya. Rawaina fi sahihai, diriwayatkan dari kedua kitab sahih Imamail Muhaddisin Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari wa Bil Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi radhiyallahu anhuma an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, berkata, ya'gidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama salasa uqad. Sesungguhnya setan itu ketika kita tidur, setan mengikatkan di kita punya kepala, al-qafiyah itu belakang daripada kepala, dengan 3 ikatan. Jadi ente tidur diikat dengan 3 ikatan. Yadribu ala kulli uqadin makanaha, yang mana setiap ikatannya itu dia memukulkan sesuatu atau memasukkan sesuatu di setiap ikatannya dengan perkataan apa? Alaika lailun tawilun farqud. Udah semalam malam ente udah panjang, ente semalam udah tahajud, ente udah witir, ente ini tidur baru jam 3. Dibisikin sama setan apa? Urbut, udah tidur aja lagi. Ngapain sholat subuh? Ngapain bangun? Ah, masih jam 4. Bentar lagi tidur, 5 menit lagi deh tidur. Setan bisikinnya kayak gitu. Ada nggak yang kayak gitu tuh? Hah? Ada atau banyak? Atau semuanya? Ada huwa. Jadi dibisikin setan. Ini tiap iketan ngebisikinnya apa? Udah tidur lagi, bentar lagi. Ini ente tidur 1 menit, bangun enak nih. Daripada ente bangun sekarang masih kelingan kepala, masih nggak enak. Udah tidur lagi, bentar lagi, tambah dikit, tambah dikit. Itu setiap iketan membisikkan hal tersebut. Alaika lailun tawil, engkau memiliki malam yang panjang, fargut, udah tidur lagi. Fa in istayqadha, kalau ini orang bangun, zakarallah ta'ala, dan dia mengingat Allah, jadi dia nggak hirauin itu bisikan. Pertama dia bangun, yang dia ingat langsung Allah. Dia menyebutkan nama Allah, dia baca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi. Dia baca itu doa ketika bangun tidur, yang langsung dia ingat adalah Allah. Maka apa yang terjadi? Inhallat uqdah, hilang 1 ikatan. Hilang 1 ikatan. Tapi masih berat kadang-kadang. Udah baca doa, tapi mau bangun masih berat. Kok masih berat? Iya, masih sisa 2 ikatan nih di atas kepala. Ya, jadi ikatan ini ada yang bilang ikatan hakiki. Maksud hakiki apa? Dia adalah seperti sihir. Jadi sihir yang mengikat di kepala kita. Sihir yang pertama dapat hilang dengan baca doa. Masih ada 2 ikatan. Ada yang bilang ikatan ini ikatan ma'nawi, ya, yang tahu maknanya al-murad cuman Allah Subhanahu wa taala. Alhasil ini ikatan emang ada. Ketika dia baca doa, ikatan pertama hilang. Sisa 2 ikatan. Masih malas dia bangun, kadang-kadang udah baca doa nih. Udah diri baca doa, tapi lihat bangunin temennya, bangun. Akhirnya nggak sengaja ketiduran. Di ubin, di lantai. Kenapa? Masih sisa 2 ikatan. Terus apa yang harus dia lakukan untuk menghilangkannya? Fa in tawaddaa in halat uqdah. Apabila dia berwudu, setelah itu hilang ikatan yang kedua. Jadi udah 2 ikatan hilang. Biasanya dia lebih semangat itu hari. Udah kena wudu, apalagi airnya air markas syariah yang luar biasa dinginnya. Pagi-pagi kena air markas syariah, udah hilang tuh ikatan kedua. Malah 2,5 kayaknya. Ditambah dingin soal. Nah, terus apa yang dia harus lakukan untuk menghilangkan ikatan yang ketiga? Fa in shalla
inhallat uqdatuhu kulluha. Dan apabila dia salat habis itu, yang dimaksud salat di sini salat apapun, dan terutama adalah salat sebelum fajar. Salat sebelum subuh. Kenapa? Hatta yuqal as-salah salatul fajar khairun minad dunya wa ma fiha. Ini salat sunnah sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Ada yang bilang kok bisa kayak gitu? Karena ini. Karena ada hubungannya dengan hadis ini apa? Apabila dia salat sebelum salat fajar, yang mana ini mengikat ketiga ikatan ini, maka dia fa asbaha nasyitan tayyibun nafs. Maka dia akan hidup, dia akan bangun di hari tersebut dengan nasyitan, semangat, semua mau dia lakuin. Ketika dia semangat hari tersebut, maka ini lebih baik dari semuanya. Dari dunia wa ma fiha, ibadahnya baik, dia yang dia lakukan semuanya baik, di kelasnya nggak ngantuk, dia dapat ilmu semua itu hari. Makanya dibilang ketika orang sholat sunnatul fajar itu khairun minad dunya wa ma fiha. Ketika dia udah sholat sunnah fajar, maka dia akan mendapatkan di hari tersebut apapun yang dia inginkan dengan semangat, dengan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Thayyiban nafas, dia punya hati indah, enak aja nih hati. Nggak gampang marah, nggak gampang ngomongin orang, dikit-dikit, ini kenapa sih Ustadz kayak gini, ini telat nih, udah 5 menit nih, waktunya udah kelar nih, marah-marah aja. Nah itu nggak baca doa tuh. Mungkin sholat subuhnya juga telat, makanya suka marah-marah. Makanya pagi-pagi pertama yang harus dilakukan apa? Baca doa. Setelah baca doa jangan lupa, abis gitu langsung wudu. Abis wudu ke masjid sholat sunnah. Maka ente pagi-pagi seharian tersebut semangat, nuntut ilmu semangat, semua pelajaran ente ambil semuanya, gurunya nggak ada, nggak tidur, tetap ente baca pelajaran. Alhamdulillah. Tapi kalau nggak dibaca gimana? Wa illa asbaha khabithan nafs. Kalau ente nggak ngelakuin ini, maka ente pagi-pagi udah khabithun nafas, ente punya hati ini udah nggak enak aja, was-was aja bawaannya. Aduh, ini gimana sih? Ini hari kayaknya nggak enak banget nih, hawanya kayaknya nih hari kurang enak nih. Iya, kenapa? Iketannya masih ada di kepala. Ente bawa kemana? Berat tuh kepala. Ente masuk kelas pengennya tidur aja. Udah kayak gitu tidur ditambah tangannya kayak gini udah. Waduh, kepala udah berat kan? Enak pakai tangan kayak gini, tidur udah. Kenapa iketannya dibawa kemana-mana? Makanya jangan bawa iketan ini, lepasin dengan cara apa tadi? Yang pertama doa, yang kedua wudu, yang ketiga salat. Nah, khabithan nafas kaslan, udah hatinya nggak enak mulu, udah kayak gitu malas lagi tuh hari, udah nggak enak. Dikit-dikit tidur, dikit-dikit marah, dikit-dikit ngomongin orang. Pokoknya ente lihat kalau ada orang sensitif, ini nggak baca doa ya pagi-pagi ya. Ini dikit-dikit marah aja, pasti nggak baca doa nih orang. Kalau dia baca doa, senyum kemana-mana, ketemu ustadz senyum, ketemu teman senyum, ketemu pohon dia senyum. Kenapa? Semangat tuh hari, bawaannya girang aja. Hatta nggak punya duit juga girang. Kenapa? Allah yang ngasih girang, bukan uang.